Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kehadiran Sunan Ampel dan Wali Songo, Nusantara telah didatangi sejumlah ulama besar yang membuka jalan dakwah Islam. Mereka datang dengan latar belakang berbeda seperti pedagang, ulama, atau ahli tasawuf. Para penyebar Islam pra-Wali Songo ini hidup dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang masih didominasi tradisi Hindu-Buddha serta kepercayaan lokal. Jadi, peran mereka sangat penting dalam mempersiapkan fondasi dakwah Islam berikutnya. Video ini akan mengupas secara ringkas ulama, asal, metode dakwah, dan jejak tokoh sebelum Wali Songo yang sering terlupakan, namun berperan besar dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Syekh Datuk Kahfi, atau dikenal juga sebagai Syekh Nurjati, lahir di Semenanjung Malaka sekitar abad ke-14 Masehi. Ia menuntut ilmu di Makkah dan Baghdad sebelum datang ke Nusantara. Metode dakwahnya melalui pendidikan, berdialog dengan bangsawan, dan mendirikan pusat pengajaran di Amparan Jati, Cirebon. Ia diterima oleh Ki Gedeng Jumajanjati dan mulai menyebarkan Islam di Jawa Barat pada tahun 1420-an. Ajarannya menggabungkan tasawuf dan akhlak yang menyentuh budaya lokal, tanpa adanya pemaksaan. Syekh Maulana Akbar alias Syekh Bayanullah adalah putra Syekh Datuk Ahmad dari Malaka, sekaligus adik dari Syekh Datuk Kahfi. Ia lahir abad ke-14 Masehi dan telah menuntut ilmu di Makkah serta Persia. Sekitar tahun 1450 Masehi, ia tiba di Kuningan, Jawa Barat untuk melanjutkan dakwah kakaknya. Metodenya meliputi pengajaran di pondok dan perkawinan dengan bangsawan setempat, memperkokoh jaringan sosial keagamaan. Dengan cara ini, Islam diterima secara lembut oleh masyarakat yang dahulu masih terikat tradisi lokal dan kerajaan Sunda. Tokoh ketiga adalah Syekh Jumadil Kubro, lahir di Samarkand, Uzbekistan pertengahan abad ke-14 Masehi dengan nama Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Setelah menuntut ilmu di India dan Makkah, ia berdagang dan berdakwah. Ia tiba di Jawa sekitar tahun 1399 Masehi ketika kerajaan Majapahit masih kuat. Dakwahnya dijalankan secara perlahan dan sembunyi-sembunyi untuk menghindari konflik politik. Dengan kesabaran, banyak bangsawan dan masyarakat akhirnya memeluk Islam. Jejak sejarah Syekh Jumadil Kubro banyak ditemukan dalam tradisi lisan dan naskah Jawa, menunjukkan pengaruhnya yang luas tanpa meninggalkan jejak kerajaan formal atau kekuatan politik. Ia kemudian menjadi guru bagi generasi Wali Songo yang menyebarkan Islam di Nusantara. Syekh Kuro atau Syekh Mursyahadatillah atau Hasanuddin berasal dari Campa dan mendapatkan pendidikan dari ulama-ulama Makkah. Ia tiba di Nusantara pada 1418 Masehi di pelabuhan Cirebon melalui Muara Jati. Dakwahnya melalui pengajaran hati atau tasawuf dan pembentukan pondok di Karawang ketika tekanan lokal meningkat. Suaranya merdu dalam membaca Al-Quran menjadi daya tarik bagi masyarakat. Metode dakwah Syekh Kuro melalui pengajaran langsung, pembinaan murid, dan penanaman nilai keislaman melalui budaya lokal dan pendidikan pesantren. Keempat ulama penyebar Islam di Nusantara ini memiliki beberapa kesamaan metodologis. Mereka menggunakan pendidikan dan pengajaran akhlak, membina murid, merangkul bangsawan dan masyarakat lokal, serta beradaptasi dengan budaya setempat. Mereka tidak menggunakan kekerasan, melainkan pendekatan persuasif dan budaya. Dengan demikian, Islam masuk ke Nusantara melalui jaringan sosial, komunikasi kultural, dan lembaga pesantren. Pola ini menjelaskan mengapa penyebaran Islam di Jawa relatif damai dan cepat diterima oleh masyarakat. Kisah keempat ulama pra-Wali Songo ini menajarkan bahwa dakwah yang berhasil adalah yang memahami konteks budaya, bukan hanya menyampaikan doktrin. Mereka membuka jalan bagi generasi berikutnya untuk melanjutkan penyebaran Islam secara sistematis.
Untuk kita hari ini, pelajaran utamanya adalah pendekatan yang menghargai tradisi lokal dan memperkuat nilai spiritual bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.